Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang psikologi dan kesehatan ini 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. Selalu ada yang bisa dipelajari dari kehidupan orang lain. Saya termasuk kagum dengan Pak Sudarto. Salah satunya karena beliau ini sebagai tukang becak tidak pernah membawa penumpang, tetapi kok bisa makan dan punya uang setiap hari. Apa rahasianya? Dari bawa becak itu kemarin dapat berapa? Hari kemarin nggak dapat atau berapa? Alhamdulillah, kalau maksudnya narik becak, orang namanya becaknya khusus buat perabot tempat tidur, Iya. nggak pernah narik, Om. Oh, sudah berapa lama nggak pernah narik itu? Kayaknya udah berbulan-bulan nih. 2 bulan lebih? Ya lebih. Ya. Berarti sebenarnya dari narik becaknya itu sudah nggak dapat uang cukup lama ya? Ya iya. Ya. Tapi tiap hari bisa makan, ada uang untuk alhamdulillah. Kan lebih bersyukurnya kan sering ada yang ngasih sedekah gitu loh. Iya. Apa berupa makanan langsung, apa uang lah, maksudnya kan bisa nyambung keperluan tukang becak. Iya. Ketika krisis ekonomi akibat pandemi memuncak di Purworejo, kami bersama teman-teman juga berpartisipasi membagikan nasi kotak sekitar 100 kotak setiap harinya. Alhamdulillah, Pak Sudarto termasuk salah seorang dari 100 orang, dari sekitar 100 orang yang ikut menerima nasi kotak tersebut. Saya punya kenalan, suami istri masih muda, sekitar umur akhir 30-an atau awal 40-an. Kedua-duanya sarjana teknik, penghasilan lumayan karena sudah punya, di umur sekian sudah punya rumah dan mobilnya tidak hanya satu. Namun perasaan ketidakamanan atau insecurity, tidak aman itu membuat mereka cemas, sehingga tekanan darahnya tinggi dan gula darahnya juga tinggi. Ini sangat berbeda dengan gaya hidup Pak Sudarto yang dengan model begitu, tapi menjalaninya dengan tenang, tidak menjadikan itu suatu stres dan tekanan darah tinggi atau gula darah tinggi. Itu sudah berbulan-bulan. Itu sejak tahun berapa kira-kira mulai begini nih? Ada banyak barang-barang itu? Sejak tahun ini atau sudah sebelum COVID atau? Di barat ke pertengahan COVID. Oh, pertengahan COVID. Jadi becaknya udah kayak gini. Oh, pertengahan COVID. Berarti setahun ya? Ya kurang lebihnya. Lebih ya. Habis namanya mau merapikan becak ya, karena nggak bisa dandan, jadi kan anaknya kan cuman seadanya. Oh iya. Anaknya seadanya. Biasa yang namanya tukang becak kan ya kayak gitulah. Nah, kalau tidur di becak atau di tempat gitu tidak pernah pulang ke rumah atau? Ya alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah itu kita udah dikasih kesehatan lengkap lah ibaratnya toh. Iya. Ya tidurnya itu rata-rata ya cuman main numpang aja. Iya. Namanya punyanya tempat tidur jalan toh kayak gini. Iya. Oh. Numpang itu kan sering ada namanya di kota toh. Jadi teras toko kan nggak pernah ibaratnya ada yang nempatin. Ya udah becak masuk aja tempat situ, kita sambil tidur. Kalau hidup di becak sudah berapa lama? 5 tahun ada? Lebih ya? Kurang lebih sebelum tahun 2000. Oh,
Sebelum tahun 2000? Ya, Oh. ibaratnya itu udah berpuluh-puluh Iya, iya. tahun ya. Iya, iya. Tapi kalau tidak narik baru sekitar setahun 2 tahun. Ya sekitar segitu. Oh iya. Tapi namanya mau merangkip becak dan becak emang kalau nggak kulino kan susah. Iya, iya. Jadi Iya. apa adanya kayak gitu aja lah gitu. Kalau dipakai motor itu mahal ya? Mahal, Mahal ya. Ada 1 juta lebih. lebih. Terus Karena harus ganti ban sama beli mesin ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang ngasih sumbangan untuk diganti becak motor, mau nggak? Ya malah mau. Malah ya. Ibaratnya biar terlatih kemesinan tuh maksudnya. Iya, iya. Ya, moga-moga nanti dari yang lihat video ini nanti ada yang nyumbang ke Pak Darto untuk bisa ganti becak mesin motor ya, becak mudah-mudahan mesin ada. ya. Ya. Sekitar ya 1,5 juta mungkin ya atau Ya. lebih ya karena harus ganti ban harus Enggak, eh? saya kalau pengennya maksudnya ya, Iya, yang iya. namanya udah kakek kan adanya kan pengennya kan cuman rasanya cuman pengen yaitu Oh. yang penting becak woto becak ginjal juga tetap boleh, apalagi kalau bisa menyarikan yang baru lah ibaratnya tuh. Oh, kalau becak motor baru berapa? Memang di Purworejo ada yang jual? Paling kadang-kadang ada ya 3 Berapa? jutaan 4 Oh, juta 3 gitu. juta 4 juta. Di daerah mana? Ya kan kadang-kadang kalau ada orang butuh kan ada yang jual. Oh, Gitu aja. tapi kalau toko yang jual becak motor itu di mana? Saya dengar-dengar di Bumen. Oh, Kebumen. Oh, ya, ya, ya. Oh, kalau baru 3-4 jutaan ya? Baru Eh? Kalau beli baru gitu berapa? enggak 3 juta 4 juta itu kalau bekas. Oh, bekas. Kalau baru Ibarat ke setengah pakai lah setengah maksudnya pakai. tuh. Kalau baru Baru itu dengar-dengar kalau udah puluhan tahun sampai sekarang saya dengar-dengar 6 juta. Padahal udah puluhan tahun sampai sekarang. Oh, mahal ya? Heeh. Berarti kan kalau sekarang kan kurang lebih ya 7 juta 8 juta lah mungkin ya. Oh, sekarang 7 juta kira-kira. Kemungkinan juga. Kemungkinan. Oh, iya, iya. Kalau Pak Darto anaknya perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki ya? Ya. Oh, yang ikut nenek itu laki-laki, dia tinggal di tempat nenek atau punya rumah sendiri? Tak nonoki mertua saya. Oh, iya, Jadi iya, iya. ibaratnya Ya berarti kan ikut mbahnya. neneknya atau mbahnya toh? Mbah toh. Iya, iya. Mbah. Pak Darto nggak enak kalau tinggal di sana. Ya kemungkinan juga kalau sudah nggak mampu dorong becak, kemungkinan juga ya tetap ibaratnya Oh. orang saya punya anak ya udah Oh. paling bisa dikatakan tetap ikut anak lah toh. Oh. Maksudnya gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, itu Pak Darto kok bisa dapat uang atau makan tiap hari itu caranya gimana? Amalannya apa? Gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya itu apa berdoanya bagaimana atau melakukan apa kok bisa? Kan ada orang yang sampai kurus kering karena nggak bisa makan. Ya ada juga. Nah, kok bisa Pak Darto bisa makan itu orang lain ada yang sampai nggak bisa makan itu apa bedanya sama orang lain atau apa caranya itu? Soalnya begini Om, ibaratnya podo-podo wong, ya enggak? Ya, Ibaratnya punya kenasibannya kan nggak sama. Oh, iya. Gitu. Jadi nggak ada amalan khusus, doa khusus atau apa khusus, perilaku khusus, Nggak ada. lakon amalan khusus nggak ada. Cuman ibaratnya kita kan adanya dari Allah. Iya. Cuman semampunya ya minta doa sama Allah lah gitu. Dulu sekolahnya sampai SD di mana? Ya di kampung sana. Oh. Masih Purworejo juga Om. Oh, Maksudnya kampungnya ya kampung. Pokoknya maksudnya masih ikut di Purworejo lah. oh, Cuman jalannya jalan Wonosobo. oh, iya, iya.
bukan yang Jalan Magelang. Iya, iya. Jalan Magelang kan sama aja, kampungnya juga banyak juga. Iya, iya, iya. Juga masih punya Purworejo juga atau Iya, itu. iya, iya. Kalau istri meninggal berarti tahun berapa? Kurang lebih orang sampai sekarang kurang lebih udah ada 3 tahunan loh, Apanya? meninggal. Berarti tahun berapa ya? 17 Pak ya? Yuk ya. 2017. Gitu Loh, enggak, istri meninggal kok. Oh, belum lama. Belum. Lu sebelum istri meninggal itu tidurnya di mana? Di beca atau becanya yang mulai 2000? Kalau tidur di jalan itu mulai kapan? Tidur di beca semenjak istri meninggal? Ya enggak, kadang-kadang Oh. apa mungkin istri saya meninggal, saya jarang pulang mungkin, ibaratnya kepingin juga toh. Oh. Nomor Jadi- 2-nya mungkin ya cuma itu udah Iya, takdir lah gitu Iya. aja. Oh, tapi memang waktu dulu itu sudah sering waktu masih nikah Heeh. itu memang sudah sering tidur di beca. Iya. Oh. Ya ibaratnya kalau capek kengantuan kan daripada Iya, iya. ujuk-ujuk pulang Iya, iya. bawa beca, ya udah tidur aja di beca. Oh. Nah, pikirnya rencana ke depan gimana kalau Pak Darto? Kalau saya adanya mestinya cuma yang penting kita ibaratnya melanjutkan hidup kita semampunya, siap menghadap Allah gitu aja. Ya. Ya namanya ibaratnya sudah umurnya udah umur lah toh. Ibaratnya sekarang ibaratnya mau ngerencana tinggi-tinggi ya ngerencana gimana, orang tuanya kemampuannya cuma becak aja toh. Iya, iya. Demikian obrolan kita dengan Pak Sudarto, seorang tukang becak yang luar biasa. Banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari kehidupan Pak Sudarto. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam.